Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali saya Melin RA bisa membersamai jamaah pada kajian sore hari ini. Kajian kita, kajian manajemen Islami, semoga dicatatkan oleh Allah sebagai amal kebaikan dan pemberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Amin. Pada sore hari ini kita sudah sampai kepada episode yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai intisari dari manajemen Islam. Nah, sebenarnya intisari dari manajemen Islam itu seperti apa? Nah, kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini dengan ahlinya, kepada Ustadz Juldi Murtada. Silakan untuk menjelaskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, di majelis yang mulia ini, kajian Islam, walau hujan deras, tapi niat tulus panjenengan insya Allah dilihat Allah, yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan yang menyaksikan alimul ghaibi wasyahadah, yang gaib-gaib maupun yang fisik, yang gaib hati kita, dia mengetahui. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Amin. Bapak, Ibu, jadi kita berharap umat Islam ini berinvestasi, menanam di dalam dirinya ilmu-ilmu yang sudah dijamin tokcer oleh Allah, yaitu tuntunan Islam. Nah, investasi hati ke atas itu sangat mahal, karena ilmulah yang membuat kita sukses dunia akhirat. Kalau kita mengajarkan ilmu itu nggak hilang, tambah ngelotok, plus dapat amal jariah. Kalau yang kita ajarkan nular lagi dan sebagainya, monggo Pak, maka amal jariah kita ini berlipat-lipat. Maka berbahagialah sambil kita dalam kehidupan ini. Yuk kita jadikan salah satu hobi kita ini untuk membiasakan hati dan pikiran kita connect sama Allah. Maka di dalam kajian ini kali ini, intisari manajemen Islam itu bagaimana? Namanya manajemen itu ilmu dan seni mengelola, mengoptimalkan kehidupan kita secara Islam. Kenapa Islam? Karena Islam yang dibawa oleh Rasul kita ini Islam yang sudah disesuaikan dengan zaman globalisasi. Jadi kudune kita bisa menjadi khairul ummah, hasanah dunia, hasanah akhirat, nikmat di mana-mana, bahagia, dan punya tangan-tangan di atas. Jadi harusnya kita ini kuat segalanya. Nah, untuk
untuk itu, karena memang dasarnya kita ini belum terbiasa di umat Islam di dunia ini untuk gemar belajar. Hampir survei menunjukkan, termasuk di Indonesia ini, belajar dan membaca itu termasuk nggak digemari. Terus dianggap aja cukup begitu. Sehingga lembaga training di Indonesia itu aneh, pas-pasan terus. Padahal lembaga training di Amerika, itu kuaya raya. Biasanya dia punya lembaga penelitian di DOL. Saya pernah di Amerika, pulang dikasih hadiah. Hadiahnya berupa buku penelitian 1 tahun, kon ngopi dewe, tapi dikasih passwordnya. Lah wong cuma password itu regane 50 juta. Pak Jum, lah kalau dia dodolan 100.000, nah wis tekan dindi wis gitu. Tapi itu penelitian di Amerika tentang snack. Loh kita kan dulu waktu itu di Dua Kerinci, jadi ada hubungannya gitu. Jadi saya itu sampai 5 kali ke Amerika itu gratis, Pak Jum. Nggak diperintah, tapi ya kita golek-golek usul gitu, karena memang kita ini juga bertanggung jawab di R&D-nya. Karena itu ya kita golek-golek, nyelintut gitu kasarannya, golek ilmu nih, di antaranya begitu. Nah, jadikan hobi, salah satunya ono sing seneng ngingu burung, seneng ngingu apa. Salah satunya sekarang tuh seneng kita ini nambah wawasan-wawasan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Sehingga dalam mengelola kehidupan kita bisa lebih gampang, lebih mudah diridhoi, dan akhirnya kita meraih cita-cita yang terbaik, sukses penuh barokah beruntung, hasanah dunia akhirat. Itu harus menjadi sesuatu. Nah, ayo kita ojek satu-satu. Karena tuntunan itu banyak, masalahnya kita hanya tahu laut itu biru. Apa sih laut? Biru, padahal kalau kita masuk ke dalam, ono rumput laut yang bisnisnya triliunan, ono yang namanya mutiara bisnis triliunan, ono yang namanya ikan emas itu aja bisnis triliunan, ada udang kayak gitu aja benihnya bisnisnya triliunan, benihnya udang galah, udang itu loh Pak. Nah, udang lobster itu kan 1 kilo lobster itu regane itu bisa 2 juta kayak gitu. Nah, kalau di Woncai begitu, ada yang dari situ dibuat suatu obat tertentu, ada begini karena kandungannya luar biasa. Nah itu. Nah kita melihat Islam tuh ya pokoknya sholat ya 5 waktu, kadang-kadang kita gredal-gradul untuk apalagi belum didalami. Cara dakwah kita perlu dikembangkan untuk satu persatu tuntunan itu dipahami, dihayati, diimani, semangat untuk melaksanakan oleh ridho Allah, oleh berkah Allah, dan karena itu ilmu Allah, Allah akan membackup dari belakangnya. Apa ae kesulitan kita, insya Allah bisa dimudahkan. Ini harus jadi pegangan kita. Nah, pada kondisi ini, mari kita lihat. Nah, ini kita tetap ingin menyemangati ini. Kita sepakat, yuk kita berubah ke apa? Hijrah ke arah yang baik. Kalau ini simbolnya kupu-kupu saat durunge gilani, gateli dan sebagainya, jadi kupu-kupu jadi indah, batu penyerbukan, buahnya bisa kita makan dan sebagainya. Mari kita jadi umat yang terbaik, yang rahmatan lil alamin. Yuk golek ilmunya satu persatu, makin banyak tentu cahaya itu makin terang benderang di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita mudah memisahkan mana sing apik, mana sing elek, mana sing beruntung, mana sing rugi, mana sing membuat celaka kita, mana yang membuat kita jadi mudah sekali, mana apapun kita lakukan. Jadi seperti itu. Nah,
Kita kembali ke manajemen Islam, ada kata-kata Islam. Begitu luar biasanya Islam itu, ya. Jadi namanya Allah itu milih agama Islam, dinul Islam. Itu sudah otomatis di situ mengandung manajemen yang luar biasa. Apa itu? Bahwa di dalam mengelola kehidupan wajib kita punya tujuan, visi, cita-cita, sasaran hidup kita. Nah, Islam itu dari dua pengertian jadi satu, salama aslam, salmu, selamat dan damai. Itu tujuannya wong urip itu minimal itu. Selamat dari kesusahan, selamat dari fitnah, selamat dari kekurangan, selamat dari kesulitan, terutama selamat dari azab yang maha dahsyat, yang tanpa batas, yaitu neraka. Selamat dan damai, penuh damai. Maka kedamaian itu simbolnya saling bersalam-salaman, assalamualaikum, 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 dan sebagainya. Tujuannya itu. Jadi Islam itu jenenge itu aja sudah mengandung ilmu mengelola kehidupan ini. Satu, duwe tujuan. Nah, iso tujuannya itu selamat dan damai. Selamat mlebu surga, selamat neng donya, selamat di akhirat, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan hatinya damai dalam keadaan apapun. Nah, carane yang kedua, di dalam mengelola duwe tujuan kan duwe cara. Carane nek diperes itu caranya itu aslama, berserah diri, pasrah total kepada Allah. Karena Allah sih maha segalanya. Nyiptane bumi ini, bumi langit seisinya itu di mata Allah itu ribuan tahun. Padahal satu hari mata Allah, di mata Allah itu pada karo 1000 tahun di mata manusia. Di Quran disebutkan lagi ada yang sampai 1000 tahun, 10.000 tahun. Saking ininya. Nah, jadi kalau Allah menciptakan bumi itu 1000 tahun, 1000 tahun kali 1000 tahun, 1.000.000 tahun. Bayangin, untuk menyiapkan bumi sing cocok untuk menungso, karek dari sana sampai sana matahari kono kene rodok rono sidik sehingga terjadi di sananya ada panen raya dele banyak, mudah ini musim hujan, sekarang lagi di sana, lagi di selatan matahari, di sana lautnya lebih banyak, kira-kira 2/3 laut itu ada di bawah. Sehingga hujan begitu, wah luar biasa, diwatur sedemikian, ada binatang, ada apa, ada obat untuk ini, ada yang untuk kolesterol, ada yang rasanya gurih, rasanya asin, rasanya kabeh. Ribuan tahun Allah menciptakan untuk hadirnya manusia di bumi. Ceritane sampai di bumi karena Nabi Adam ternyata ada manusia, selalu ada titik lemahnya. Nabi Adam lho nang nggone surga wis enak kabeh. Sing dilarang cuma sitok endil. Kabeh enak. Sing dilarang sitok endil kok ya jek tergoda setan. Andai kan enggak tergoda setan tuh, kita ini di surga kabeh. Tapi Allah kan maha tahu. Allah maha tahu. Makanya kita ya berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita nantinya husnul khotimah. Karena kita nggak ada yang tahu kapan dipanggil, gitu. Yang tunggu aja nanti, mudah-mudahan kalau suatu saat kita dijabut husnul khotimah. Maka berserah diri ini konsekuensinya adalah taat menjalankan semua tuntunan Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu sudah dimitingkan, ikhlas itu tujuannya hanya Allah semata. Odo dicampur-campuri macam-macam, nanti rusak. Sungguh-sungguh dan kafah. Kafah itu menyeluruh. Jadi seperti itu. Nah, kita break dulu. Ayo, sesuai dengan standarnya
Oke, Lingkar baik. TV, monggo. Sangat menarik sekali ya, ini tadi kita udah mempelajari dan nanti kita akan melanjutkan lagi mengenai intisari manajemen Islam ini karena masih banyak yang harus digali ya Ustadz ya. Nggih. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak di sini. Semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Baik, kita kembali lagi ke kajian kita, kajian manajemen Islam dengan tema kita intisari dari manajemen Islam. Nah, nanti akan dijelaskan mungkin lebih lanjut Ustaz Juri, bisa dilanjutkan tadi tentang intisari manajemen Islam. Baik, jadi saya ulangi sekali lagi, agama Islam, dinul Islam itu sudah mengandung cara mengelola paling jitu. Kalau kita hidupnya kita kelola, pasti punya tujuan. Itu jelas lah, selamat, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, selamat apa saja lah dari apapun yang nggak enak yang kita kehendaki, kan kita pengen selamat kan gitu deh. Nah, anak kita juga pengen selamat dan sebagainya dengan penuh kedamaian. Carane lawang Allah itu maha segalanya. Allah sudah memberikan tuntunan, memberikan malaikat, memberikan teladan yang terbaik. Tuntunan itu sudah didok oleh Allah, itu tuntunan yang sempurna di zaman globalisasi yang dibawa Rasul akhir zaman. Gitu? Kita empok aja itu, berserah diri total. Masalahnya, lah kalau kita nggak belajar kan nggak ngerti. Nah, kalau kita belajar hanya kulit tok, wis ngerti wis salat ngono. Padahal salat itu artinya doa penuh harapan. Makanya kalau kita zakat itu artinya mensucikan kehidupan kita, hati kita, keluarga kita, plus menyuburkan rezeki kita. Loh, saking hebatnya itu Allah mendobelkan, mentripelkan yang namanya makna-makna tertentu. Islam itu ada 3 triple intinya. Tujuannya selamat, damai, carane berserah dirilah secara total. Ojo sepotong-potong di sing cocok tak gawe, sing gak cocok gak tak gawe, terus dicampur-campuri. Sementara kita begini, tapi juga kita begini. Sementara kita sholat, balik neng kerjaan korupsi. Contohnya seperti itu ya. Lah gak cocok itu. Ya satu dilanggar, satu manut dan sebagainya. Nah, itu pasrahlah total. Maka backup Allah sudah dijamin. Nah, karena itu kehidupan kita ini perlu dikelola dengan cara Islam. Seluruh sumber daya yang terkait, yang terbatas, kita punya orang terbatas, kita punya sumber daya itu segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Ono sarana, ono menungsone, ono metodene, ono waktune dan sebagainya. Nah, ini sampai mencapai sasaran yang diharapkan secara optimal dan berkelanjutan. Jadi di dalam ilmu manajemen mengolah kehidupan kita ini harus terjadi learning by doing, belajar terus di dalam kesehatan sehari-hari sehingga menjadi continuing improvement. Terjadi perbaikan sithik-sithik. Nek mbiyen aku gaene ngrasani, saiki aku kapok. Hanya ngrasani, ada orang begitu. Aku saiki kapok betul. Karena ternyata ngerasani itu tuh ditambah-tambah itu akhirnya jadi fitnah, omahku meh dibom. Ada orang Madura begitu. Guru-guru ngerasani padahal maksud saya itu ya gak ngono. Tapi dia cerita kok yang lain, omahku diguduk arepe dibuang. Untung aja ono Pak Lurah sing akhirnya tidak jadi dibakar. Wah, aku arep ngrasani, astagfirullahaladzim. Arep ngrasani, astagfirullahaladzim. Saiki aku kapok gak gelem ngrasani. Lho, carane dhek astagfirullahaladzim dikepok ngono, Pak. Ben maksudnya ben mulut itu gak wangger ngocos saja ngrasani sak gerunggong itu. Sapa sing banyak ngrasani wedok apa lanang kita itu. Ya wis lah, enggak usah dibahas. Nah, jadi begitu. Maka di dalam Islam salah satu ya di Quran ini, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas? Sopo sing lebih baik? Artinya titik puncak baik agamanya. Kuna ikhlas berserah diri total kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan versi Allah. Semua yang dituntut Allah semuanya baik dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, Islam. Jadi, Ibrahim itu membuat suatu proses paling sukses sebagai bapaknya nabi-nabi karena keturunan Ibrahim itulah nabi-nabi terjadi puluhan.
jalurnya ada ke Ismail, terus jalurnya ke Ishak dan sebagainya, termasuk Nabi Yusuf dan sebagainya. Keturunan paling banyak dalam arti yang keturunan langsung dari Nabi Ibrahim, dari istrinya yang 2 itu, ya. Nah, itu banyak. Dan dia itu wis pokoknya berserah diri total. Mimpi bolak-balik dari Allah, kon bunuh anaknya tak lakoni. Aduh ya Allah, meninggal bojone mbek anake sing ganteng, sing apik, sing manut. Ditinggal plong ning gone ndi di Mekah gitu. Padahal dari Yerusalem itu, Pak. Kalau melaku itu bisa beberapa bulan. Melaku suatu saat, Ibrahim, tinggalan bojomu be anakmu ning kene prung. Masya Allah. Iku kon ninggal iki ana macan mangan dosaku kaya apa? Kadang itu, Pak. Ya, tapi itu karena perintah Allah. Sehingga pada waktu Nabi Ibrahim meninggalkan itu mudah-mudah sambil berdoa gitu, Nabi Ibrahim melangkah sambil nangis itu. Terus istrinya, siapa istrinya? Siti Hajar. Hei, suamiku, ini perintah Allah atau bukan? Ya gak bisa jawab, iya perintah Allah. Kalau perintah Allah, tinggalkanlah, laksanakan perintah Allah itu. Saya akan berjuang, insya Allah Allah bersama saya. Andaikan mati pun ya saya ikhlas. Oh bayang itu, Pak. Bojo model apa? Saiki ana enggak sing bojo ditinggal prung ning gone anu gak dikasih makan dan ngamuk. Iki bojo kurang ajar. Ditinggal sak prung-prung gak ana apane blas gitu. Contohnya seperti itu, nggih. Lah itulah maka simbol utama sehingga oleh Allah diperingati menjadi Idul Adha, pengorbanan terbesar. Itu contohnya ono yaitu Nabi Ibrahim. Dibakar ke anu, wah mbok bapak mbok ya udah di anu ya dipenteling itu, kon ninggal begitu diprungi itu dan seterusnya. Termasuk wong beleh wis pirang tahun kon balik. Aduh ya Allah, jadi bagus, subur, masya Allah, percaya sama Allah bahwa perintah Allah tidak untuk kejelekan. Tekan kono ngewe kon beleh. Aduh, iki nabi model apa? Anake dhewe dibeleh. Wis ditinggal prung, teko-teko terus kon beleh. Goblok jahat banget itu kalau orang berpikir normal. Tapi karena itu sampai 3 kali setan yang godani terus balang jumroh, akhirnya diperingati untuk balang jumroh kalau umroh sama haji begitu. Jadi akhirnya begitu. Saking goda itu setan pengen goda kita. Jadi, nah ini menjadi kunci. Artinya uang sing ikhlas berserah diri ngikutin tuntunan itu dia dengan mengerjakan kebaikan itu terbaik. Gaduklah dengan mutakin. Kalau disertai keikhlasan, rasa takut, engkau gek nanti saya salah, padahal Allah itu maha adil, maha berat siksanya dan sebagainya. Dengan dia menjalankan kebaikan-kebaikan, artinya kita berserah diri itu wujudnya apa dalam praktek sehari-hari, yaitu kebaikan-kebaikan. Makanya wong berbuat jahat wis atine ya mesti jahate kuwi. Nek wong seneng berbuat baik, kesana buat baik-baik ya alhamdulillah, mudah-mudahan dia ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas pengen entuk jabatan DPR amplop sana sini ya itu jenenge gak ikhlas. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang menjadi ciri manajemen, intisari manajemen Islam itu di situ. Masalahnya ajaran Islam kan banyak, semua tuntunan itu cahaya bagi kita. Makin banyak kita memahami, mengimani tuntunan, ibarat lampu iki, ya toh? Makin banyak lampunya di pikiran kita, di hati kita nyumber terus yang namanya keberkahan. Jadi ketok, ana ula iki gitu, ojo masuk situ, ntar lagi sudah turun, cedok wela-wela itu.
Ya, kalau dalam bisnis itu, kalau saya masuk ke perusahaan, udah ngerti, ini bosnya paling kayak gini itu, karena delok perusahaannya kayak gini, rapi apa, wis ketok, nyolok itu. Iki sebentar lagi perusahaannya delok modelnya ngono, delok ning jedhe ngono, gambar saru-saru gitu Pak Jum. Terus wong celometan ning kono do nganggur kabeh gak sampai 3 bulan ini bangkrut. Tenan itu bangkrut. Karena ya memang mudah dibaca. Apalagi kalau kita sudah terasah basiro kita. Nah, maka kalau untuk lanjutnya, maka mereka dipertanyakan oleh Allah. Ikilah tuntunan Allah. Maka mengapa mereka mencari agama yang selain agama Allah? Padahal apa yang di langit seluruhnya, di bumi seluruhnya berserah diri kepada Allah, baik suka maupun terpaksa. Ya gak iso deh. Nek binatang sudah bikin sunatullah, nek misalkan dek gak mimik 1 minggu mati, ya mati pasti. Dan sebagainya. Jadi semuanya itu ngikutin aturan Allah, terpaksa maupun tidak terpaksa. Tapi di Quran yang lain, waktu ditanyakan kepada dunia, kowe terpaksa atau tidak? Saya berserah diri kepada Allah dengan sukarela. Yang terpaksa aku mau menungsa mbek jin gitu. Ya kadang ono sing terpaksa, kadang ono sing ikhlas. Ya, maka janganlah terpaksa. Karena apa? Nanti kabeh dikembalikan kepada Allah. Nanti dipertanggungjawabkan. Kita ini harta kita untuk apa, kehidupan kita dan sebagainya untuk apa. Maka kita dalam sholat, inna sholati wa nusuki. Kenapa sholat ini dikhususkan? Ibadah itu kenapa disebut nusuki, dan hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan tertentu tok. Tuhan semua alam termasuk manusianya. Karena apa? Sholat ini adalah simbol habluminallah. Kita berdoa berharap-harap sambil mendekat kepada Allah. Ini simbol orang itu Islam, Muslim itu salah satu tanda kuncinya adalah gelem sholat. Nek gak gelem sholat oleh Allah, dia termasuk orang yang bukan hanya rugi, dia nanti akan menyasuk ke neraka. Jadi, nah, ya bener rugi Bu, bener. Tapi gak mau rugi maksud saya. Nah, kenapa ini ada ibadahku? Karena dalam kehidupan ini kita kerja apa saja, termasuk hubungan suami istri, itu juga kalau disertai dengan doa niat baik, ya, itu juga disebut ibadah. Kita kerja ngelas, tatu-tatu, kadang kesel, kadang kena kepleset atau apa dan sebagainya. Kita jadikan ibadah semua. Mencari pekerjaan ibadah, bina anak ibadah, datang ke pengajian ini ibadah. Makanya ini sholat itu khusus, ibadah itu semua kegiatan kalau ditujukan untuk niat baik dan ikhlas itu disebut ibadah. Hidupku, segala macam tentang kehidupan, makan dan sebagainya, matiku sampai nanti gitu, semuanya untuk Allah. Ayo kita begini, insya Allah Allah menginspirasi pada kita. Awang Siti Hajar itu pembantu, ada ireng, artinya rada elek dibandingkan Siti siapa? Siti Saro itu putih meluntung-muntung wahyu gitu Pak. Ya, iki pembantunya elek, gak ono pendidikan. Ya, wah itu kuswana, saya ke sana, akhirnya nyumber jam-jam, regane sak galon 500.000 itu, masya Allah, rezeki yang jual itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka kalau kemarin itu manajemen ikhtiar bahwa semua nasib kita ini bergantung usaha, maka usahalah. Salah satu usaha itu investasi.
hati ke atas, yaitu wawasan ilmu agama, karena disitulah yang membuat cetok welo-welo sebelum kita meninggal. Nah, ini sudah ono tanda ini, tapi belum selesai nih. Nah, kemarin kita bahas ya, sukses dari ikhtiar itu kita punya visi sasaran, ya toh, kita harus jelas benar dan sebagainya, niatnya harus gini, berdoa ini, kuatkan iman dan sebagainya, rencanakan, laksanakan sungguh-sungguh, doa dan tawakal, cek dan evaluasi, action perbaikan, lakukan dengan sabar. Itu pada waktu manajemen kemarin sudah dibahas. Nah, sistem manajemen ketok sepele, itu sampai bolak-balik belum tentu orang paham. Tapi intine sakjane intine itu, sorry ya, bahwa di dalam mengelola kehidupan kita kudu duwe sasaran, cita-cita. Pengen selamat, pengen damai, pengen bahagia, pengen hasanah dunia akhirat, tak gitu ya, sing bergerak itu. Terus kalau itu nanti diperkecil apapun, nah ini harus BB, baik dan benar. Ono sasarannya pengen jadi penjahat ya ojo, pengen jadi koruptor tapi kaya raya ya ojo gitu ya. Nah, cara mengelolanya itu yang ini dalam kehidupan sering diremehni, ngerencananya juga asal-asalan sehingga jadi banyak masalah, ya, jadi boros. Nah, ngerencananya akhirnya kemahalan, jadi akhirnya produknya juga enggak terlalu bisa terjual, kalau misalnya snack dan sebagainya. Itu laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kudu dicek dan kudu ada, kalau tidak sesuai kudu ada action perbaikan. Ini ngelup ini, ya, harus BB juga, baik dan benar. Apa ae sing dikelola, dirunakne, sing dikerjakne iki bahan-bahane, faktor-faktornya yang menusone, materialnya, metodenya, mesinnya dan sebagainya, ini harus juga baik dan benar, sehingga semuanya wajib dalam jalan lurus tuntunan Islam. Kenapa kok Islam itu menuntut BB, baik dan benar, agar supaya kita dibukakan jalan-jalan untuk menuju kemudahan, agar Allah beserta kita, ma'asobirin, agar Allah membackup kita, gitu, ya, agar Allah menuntun hati kita. Loh, Allah itu luar biasa, bukan presiden. Presiden ya gak ngerti besok mati atau enggak, tapi Allah maha segalanya, ngertilah kekuatan kita kayak apa, akhirnya gitu, ya. Maka kemarin kita adakan plan to check action, rencana kerjakan sebaik-baik sungguh-sungguh, cek dan aksi perbaikan. Maka cita-cita kehidupan yang coba kita evaluasi, coba bina diri sendiri. Nanti rencanakan dengan proses manajemen. Bina ibadah kita, sholat piye, posone piye, anune piye, ngaji piye. Bina keluarga kita, bina perekonomian kita, bina pekerjaan kita bisa berkembang baik wira swasta maupun kita jadi pegawai, bina lingkungan sekitar kita, bina dakwah kita. Jadi seperti itu. Nah, ya sudah, sementara ini aja, waktunya sudah bolak-balik di ping. Monggo kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Baik, nah nanti kita akan lebih berdebat lagi. Kalau bagi jamaah yang belum memahami atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Kita ada segmen tanya jawab. Monggo silakan yang mau bertanya. Coba Pak, saya. Monggo. Oke, silakan Bu Komar. Iya. Monggo Bu Komar, pakai pengeras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini untuk diriku sendiri Pak. Saya itu sholat tahajud, dilanjut sholat fajar dan sholat subuh. Antara sholat fajar dan sholat subuh itu, sholat fajar dulu 2 rakaat. Oh sudah liar mak liar gitu. Setelah mak liar itu kan setan itu terus bung gitu Pak. Setelah salam, saya memindahkan sajadah saya geser gitu maksud saya. Tadi aku sudah 2 rakaat atau belum gitu Pak. Setelah saya niat sholat subuh,
tetap aja itu syaitan itu juga bung iki mau lek surat kilo apa berapa. Setelah itu kan ada ustaz yang menjelaskan walaupun digoda seperti apapun kalau sudah yakin udahlah disudahi. Nah itu sahabat kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan nggih. Jadi biasa Bu, itu manusiawi gitu. Apalagi kalau zaman Rasul kan nek sholatnya sekitar jam 2 dan sebagainya, sebelum subuh tidur sebentar gitu. Jadi, tapi kita terus terang aja kan angel gitu. Biasanya kalau misalnya saya itu ya nek saiki jam 3:30 gitu ya. Kalau subuh jam 3 kayak gitu, langsung subuhan nggak tidur dulu. Tapi kadang-kadang ngantuk. Nah di tempat yang ngantuk dan sebagainya kadang-kadang sok-sok kita lupa manusiawi. Maka sudah betul Bu, mantepnya kayak apa? Tentu dipikir, bukan gerusa-gerusu. Iya kok gitu ya gitu. Apalagi kalau umpamane delalah ono putrane ning sebelah ini, aku udah mau wes sholat belum ya gitu, nggak apa-apa. Jadi contohnya begini, kalau kita sholat di masjid gitu ya, aku misalnya telat ya umpamane ya, baru buka itu kan terus terus kadang-kadang sholat telat ya, aku yo lali jenenge lali, saya nyeblak segini, aku udah mau kurang nggak ya misalnya gitu ya. Hah? Untuk menegaskan nggak ada salahnya. Kalau katanya kurang, oh iya langsung dilanjut. Nggak apa-apa Bu. Wong jenenge menungso. Kemudian ada usaha dalah sebelahnya jenengan kan dia kan ngerti tau, oh iya telat dek mau Pak W-nya nggak telat kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi andai kan nggak ada orang tadi, yakinilah, semantep begitu. Lek ragu-ragu, nggak mantep-mantep, yo. Nah, jadi seperti itu. Selesaikan aja nggak apa-apa. Oh, sujud sawi. Nek cek ragu-ragu ya. Tapi sebetulnya kalau ragu-ragunya itu sudah mengarah kemana gitu loh Bu. Nek mengarahnya kok koya-koya aku kurang, ya mendingan mantapkan dengan kurang. Tapi nek mantepnya kurang ya ada begitu. Jadi kalau begitu tergantung nek sujud sahwi, tergantung apanya yang lupa. Misalkan apa tahiyatul tengah itu lupa, ya sujud sahwi. Jadi kalau umpamanya yang biasa kunut sama enggak itu nggak ada itu sujud sahwi, contoh seperti itu. Ada lagi, monggo, Kakung, nah, monggo Pak Edi. Dari tadi dia tanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Edi dari Keranggan. Untuk kemarin 1 bulan yang lalu teman saya itu meninggal gara-gara imsak bermain musik seni, termasuk seni. Padahal Islam jelas mengelola ilmu seni dan sebagainya. Nah ini saya kepikiran Pak, dan itu ilmu dari mana yang dikatakan musik yang dilarang atau yang diharamkan. Sedangkan saya sendiri pemain musik. Mungkin Pak Kun, Pak Jum ini juga selain di percetakan juga kalau tidak punya seni tidak mungkin bisa membuat undangan dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan, diuraikan bisa sejauh mana seperti musik itu yang dilarang. Oke, cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas jangan lupa, biar itu ada khilafiahnya, tapi jangan lupa Allah itu indah, maha indah. Kalau di dalam Asmaul Husna itu termasuk yang terkait indah itu ada 2 nama. Yang satu ya Badi, ya Badi yang mengarah ke indahan. Nah, terus yang kedua yang membentuk itu apa namanya? Nah, pokoknya seperti itu. Nah, jadi justru Allah itu begitu indahnya. Kita terkagum-kagum naik pesawat delok ini di gunung, kan ada ya di medsos itu yang indah sekali itu. Ada begitu dan juga warna-warna, ada gunung warna-warni, indah. Belum neneng surga. Padahal neneng surga itu nanti wong itu
indahnya itu sudah pelongo-pelongo, nggak ada batasnya. Yang dunia dikelompoknya dari situ ini kono keindahannya wis gak ono batasnya, gitu loh Pak. Jadi tidak pernah bosan. Makanya yang dunia kan pernah bosan, pernah kesel, punya capek. Yang kono gak wis indah tok, nyeneng tok, damai tok, salam-salaman tok, wis pokoknya semuanya begitu. Nah, terhadap seni banyak sekali. Nah, terhadap seni musik, seni yang ini, yang penting yang nggak dilarang. Misalnya seni musik ngendikane ayo berzina, ya gitu ya. Ya dilarang ya. Ya kan? Allahu Akbar, ayo bersodomi, ya itu jelas dilarang gitu kan. Kata-katanya yang nanti itu tidak, misalnya ngajak kepada kemusyrikan itu. Tapi kalau enggak, maka yang kedua tergantung waktunya. Maka di dalam Islam itu sangat bagus. Asalnya bisa halal, tapi bisa haram. Nah, wong celelean kocak-kocak di tempat orangnya itu lagi anak wong sing sakit, ya toh. Wis wadong mesti kok buah, apalagi sakit apa kalau pandemi gitu, wis mati mati kok di kocak-kocak ngono. Apalagi ono sing ngomong, "Oh, mati yo." Kurang ajar gitu kan. Nah, itu kalau bisa disetelkan dengan musik yang gak karu-karuan tuh dek joget-joget di tempat yang salah, dari sisi itu dilarang. Kalau saya, pandangan saya itu nek nang masjid ya ono wong salat ngene-ngene gembrang ono sing anu ngono ya Pak ya, ono sing lagi jamaah ngono gitu loh Pak. Tapi kalau memang sudah ada acara gitu di dekat masjid maulutan, brang ya gak ana wong sing wae salat, ya gak apa-apa. Jadi menurut saya hukum asalnya menurut saya boleh. Tinggal kondisional sekali, di kondisi apa nih kata-katanya mengajak kepada kemungkaran yo haram. Ono enggak lagu sing ngono? Ono Pak, ya toh Pak. Nah kayak gitu. Nek menurut pandangan saya gitu. Walaupun ada lagi khilafiyah yang lain, pokoknya tidak di tempat-tempat tertentu, itu sebaiknya jangan. Nah menurut saya, misalkan kita dulu ngadakan yang gini-gini training gitu. Kadang-kadang kan ada musik, ada apa kayak tadi itu misalnya gitu ya. Nah di situ waktunya memang bukan waktunya sholat, dalam artian ya sudah nggak awal-awal sudah selesai semua. Nah pandangan saya nggak apa-apa, asalkan itu untuk menganukan ilmu, gitu ya. Bukan niatnya, ayo gitu. Di situ sak karepe dhewe atu bokong lanang wedok. Beda meneh Pak. Sing dilarang sing kuwine. Gitu ya. Nek menurut saya begitu. Pandangan saya, nggih. Tapi ada khilafiyah memang kan, tapi sedikit. Nek jelas haram kalau memang itu sudah melanggar semua aturan. Nah, biasanya musik-musik yang indah itu biasanya yang memancing hati kita jadi sejuk, jadi bisa merasa keindahan. Sebab ada yang nyun sewu ya, ada musik rock di mana di situnya terus kadang juga cawetan tok begitu dan sebagainya, asline ngono toh. Brok-brok itu kadang-kadang nek durungokne no kurang gitu. Nggih. Ya itu enggak haram, mungkin makruh gitu ya, tapi kalau delok ikine ya haram. Jadi begitu contohnya gitu. Jadi begitu intinya begitu Pak J, Pak Edi J. Ada lagi cukup? Nah, satu lagi, monggo. Ayo sini langsung ke sini. Ya, nama saya Puji Pranoto dari Aten Tujuh RW4 dan dari Kidul. Kami ini dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun dalam mengarahkan anak-anak kami untuk mendapatkan suatu pekerjaan, itu kadang-kadang terbentur dengan hal-hal yang tidak baik. Kami contohkan saja, anak saya ingin jadi polisi, di depan kantor polisi tulisannya tidak boleh dan lain-lain. Kenyataannya Bapak sendiri sudah tahu. Demikian juga dengan dalam suatu pekerjaan, kita ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Aslinya dari pemerintah itu sudah diberikan, tapi kenyataannya dalam kita meraih itu juga harus bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Jaluk bagian jaluk bagian. Demikian juga dalam suatu kontrol dari pemerintah ke
pekerjaan kita, kadang sesuatu itu juga mereka juga menginginkan sesuatu. Jadi kata tidak ya, istilahnya kita juga didiskualifikasi untuk mendapatkan nilai yang tidak baik. Itu biasanya begitu. Nah, untuk mensikapi hal-hal seperti itu, bagaimana harus dilakukan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maka pentingnya kita jadi orang kuat. Pinter, kuat, ya toh, bener, jejak dan sebagainya. Itu sedikit memudahkan. Misalkan ada orang polisi gitu ya, karena pas-pasan, karena apa, ben lolos itu nyogoknya lebih gede misalnya gitu. Tapi kalau dia ternyata ranking 1 ya, dari semuanya bagus, insya Allah nggak nyogok nggak apa-apa. Teman saya tuh anaknya juga ranking 1 sampai 10 dari 300 Pak. Pertanyaannya setelah dalam pelaksanaan itu mantukil terakhir hilang Pak. Iya, tapi itu bisa terjadi. Tapi itu pengalaman kita, ya pengalaman kita. Masuk Fikri barang itu saya nggak mau orang datang itu, nggak lulus lah, nggak lulus. Itu perlu dicek Pak. Nilainya setelah total itu bagaimana? Lumrahnya kalau di ranking 1 loh Pak, bukan ranking 10 ya, ranking 1 biasanya orang juga mikir itu ranking 1 apa-apa, kalau ada apa-apa kecenderungannya lolos ya gitu loh Pak. Jadi kalau kita makin tinggi kualitasnya khairul umat, maksud saya itu akan sekian banyak yang bisa kita lolos. Tapi tetap aja karena kemungkaran itu di mana-mana, dasare wong itu memang tukang curang, tukang bohong dan sebagainya, apapun dia lakukan. Gitu loh. Nah, untuk menghindari itu, kalau terpaksa kita ini begitu sudah benar dan sebagainya, itu berarti bukan tempat kita. Kekuatan itu nggak mudah, karena itu butuh banyak ilmu sana sini. Saya ingin kadang-kadang berbagi ya. Kok apa-apa, saya tuh 5 kali berturut-turut ke Amerika, masuk ke perusahaan sing number one Pak. Begitu canggihnya, aku masih bersyukur itu. Kalau nggak melok dari grupnya Amerika punya program, saya nggak bakalan bisa begitu Pak. Rono ucul dewe walaupun di duit gak bakalan, karena itu ikut programnya mereka. Gratis tapi kita dapat yang bagus. Pesawatnya aja eksekutif misalnya. Bareng SBY, mulai bareng SBY Pak. Gaya gitu. SBY pakai eksekutif itu, KCC gitu Pak. Yang bisa tidur gini lah. Contohnya gitu. Cuma dia bayar mungkin aku gratis gitu aja. Nah, contoh-contoh seperti itu. Andai kan tidak sudah berjuang, ya itu memang bukan jalan kita. Ada di tempat lain yang sekian banyak dan sebagainya. Makanya kalau kita bekerja di suatu tempat, di kongene wani aku Pak. Pak Julia, dosanya tak pek. Itu timbangan itu, yo mbok yo dikurangi sithik gak apa-apa, cuma ada sisa plastik kira-kira 1 bulan. Iku sing misalnya 15 dadekno 13 saja. Dosanya tak pek, gendeng apa piye? Batin saya. Aku dipecat gak urusan gitu. Pak, nyuwun sewu Pak. Ini kalau agama saya dosa. Nanti saya cari efisiensi di tempat lain. Dan saya buktikan saya bisa memberikan efisiensi. Itulah kekuatan. Ya? Karena itu kalau kita menjadi strong, kuat gitu ya, jujur ya ini. Gak padaan gitu. Apa gak padaan gitu. Nah itu Pak, tapi andaikan kita tetap dicurangi atau diselintuti dan sebagainya, sudah itu bukan rezeki. Dan kita harus yakin di tempat lain ada miliatan potensi rezeki yang tidak membuat kita dosa gitu. Cukup? Ya. Cukup ya? Monggo, matur suwun. Monggo. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi itu kajian manajemen Islam kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya dari tausiah Ustadz Juli Murtada tadi dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang paling sulit dalam menuntut ilmu itu adalah keistiqomahan. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu. Demikian saya Melin beserta kru manajemen Islam yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.